Halo semuanya, salam sehat untuk kita semua. Teman-teman, tahukah kalian Indonesia yang kita cintai ini sekolah dan bermain dengan bebas seperti sekarang ternyata punya kisah perjalanan yang sangat panjang, berat, dan penuh pengorbanan. Nah, pada video kali ini saya akan menceritakan kisah perjuangan kemerdekaan Indonesia dari awal dijajah, berjuang, berperang, hingga merdeka. Yuk teman-teman, simak video ini sampai selesai. Awal semuanya bermula pada ratusan tahun yang lalu, tepatnya di akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16. Negeri kita ini sangat kaya raya, tanahnya subur, rempah-rempahnya melimpah ruah, dan namanya terkenal sampai ke seberang lautan. Kabar kekayaan itu sampai ke telinga bangsa-bangsa Eropa. Pertama kali, bangsa Portugis datang ke Nusantara pada tahun 1511. Disusul bangsa Spanyol pada tahun 1521. Mereka awalnya mau berdagang saja, tapi lama-lama mulai ingin menguasai. Lalu masuklah bangsa Belanda. Belanda pertama kali mendarat di Banten pada tahun 1596 dan semakin memperkuat kekuasaannya setelah mendirikan organisasi dagang bernama Fox pada tahun 1602. Saat itulah penjajahan Belanda makin kuat dan terasa berat bagi rakyat kita. Selama beratus-ratus tahun, tepatnya dari awal tahun 1600-an sampai tahun 1942, kita dijajah oleh Belanda. Rakyat hidup sangat menderita. Hasil bumi dirampas, kita dipaksa kerja keras tanpa dibayar. Kebebasan diambil dan kita tidak boleh mengatur nasib sendiri. Rasanya sakit sekali kan? Sejarah pesan
persatuan dimulai tepat pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Pada hari itu, berdirilah organisasi Budi Utomo. Ini organisasi pemuda pertama, dan tanggal ini sekarang kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Mulai saat itu, cara berjuang berubah lewat pendidikan dan persatuan. Lalu, berdirilah organisasi-organisasi lain seperti Sarekat Islam pada tahun 1912, Indaska Partis, dan Perhimpunan Indonesia. Puncak persatuan itu terjadi pada tanggal 28 Oktober tahun 1028. Di hari yang bersejarah itu, para pemuda dari berbagai suku, pulau, dan agama berkumpul di Jakarta. Di sana, mereka mengucapkan janji suci yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Satu tanah air Indonesia, satu bangsa Indonesia, dan satu bahasa Indonesia. Disitulah nama Indonesia benar-benar ditegakkan. Dan kita sadar bahwa kita semua adalah saudara sebangsa dan setanah air. Setelah masa penjajahan Belanda yang panjang, datang lagi perubahan besar. Saat Perang Dunia Kedua sedang berlangsung, tentara Jepang masuk ke Indonesia dan mengalahkan Belanda. Tepat pada tanggal 9 Maret tahun 1942. Belanda resmi menyerah dan menyerahkan kekuasaan kepada Jepang. Awalnya kita senang sekali. Kita pikir Jepang mau membebaskan kita. Kita panggil mereka saudara tua. Tapi ternyata harapan itu salah besar. Penjajahan Jepang jauh lebih kejam dan menyakitkan dibandingkan Belanda. Rakyat makin menderita, dipaksa kerja berat disebut Romusa. Hidup serba kekurangan dan banyak sekali penderitaan. Tapi masa ini justru membuat kita makin kuat dan makin bertekad. Kita harus merdeka, harus bebas. Waktu terus berjalan, dan akhirnya datanglah kesempatan emas yang kita tunggu-tunggu. Di tahun 1945, kekuatan Jepang mulai lemah karena kalah perang. Pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, kota Hiroshima dibom oleh sekutu. Disusul tanggal 9 Agustus tahun 1945, kota Nagasaki juga dibom. Akibatnya, pada tanggal 14 Agustus, Jepang akhirnya resmi menyerah, kalah kepada sekutu. Melihat kesempatan itu, para pemuda dan tokoh bangsa seperti Bapak Insinyur Soekarno, Bapak Muhammad Hatta, dan teman-teman lainnya langsung berpikir, ini saatnya kita tidak boleh menunggu. Kemerdekaan harus kita ambil sekarang, atas nama bangsa kita sendiri. Setelah melalui diskusi dan persiapan yang singkat tapi penuh semangat, akhirnya ditetapkanlah momen paling bersejarah itu. Tepat pada hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945, pukul 10 pagi, di sebuah rumah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, berkumpullah para tokoh dan masyarakat. Suasana sangat hening dan penuh haru. Di depan semua orang itu, Bapak Insinyur Soekarno maju ke depan, lalu dengan suara tegas, lantang, dan penuh keyakinan,
beliau membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Seketika itu juga, setelah pembacaan selesai, bendera merah putih dikibarkan perlahan-lahan ke atas tiang. Lagu Indonesia Raya pun dinyanyikan dengan suara keras dan bangga oleh semua orang yang ada di sana. Setelah proklamasi itu dibacakan, perjuangan belum selesai begitu saja. Kemerdekaan itu masih harus dijaga dan dipertahankan, karena ada bangsa asing yang ingin kembali dan menjajah lagi. Maka setelah 1945 pun masih banyak pertempuran terjadi, seperti tanggal 5 Oktober 1945 terjadi pertempuran Medan Area. Rakyat Medan berjuang mati-matian mempertahankan kota agar tidak jatuh kembali tangan penjajah. Oktober tahun 1945 meletus pertempuran Ambarawa. Setelah itu, pada tanggal 10 November tahun 1945, ini tanggal yang paling kita ingat, terjadilah pertempuran Surabaya, pertempuran paling besar dan hebat. Berkat semangat yang dibakar oleh Bung Tomo, seluruh rakyat Surabaya berani maju ke depan melawan musuh yang persenjataannya jauh lebih lengkap. Karena hebatnya perjuangan ini, tanggal 10 November kita peringati sebagai Hari Pahlawan sampai sekarang. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan ini berlanjut terus lewat perang gerilya dan perjuangan diplomasi. Sampai akhirnya pada tanggal 27 Desember tahun 1949, tercapailah hasil yang membanggakan. Melalui perundingan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda resmi mengakui kedaulatan Indonesia. Artinya, dunia internasional mengakui kalau Indonesia benar-benar negara yang merdeka, berdaulat, dan bebas sepenuhnya. Nah, teman-teman, inilah cerita perjuangan kemerdekaan Indonesia. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.